Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Mernita Kakampu, dengan NIM 20303090 semester 5 ADP 1. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi atau ekonomi mikro adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyelesaikan barang dan jasa, introduksi, iklan dalam masyarakat, sehingga bertambah dan meningkat dalam jangka yang panjang. Ada beberapa faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, tanah dan kekayaan alam, yang kedua, jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, tiga, barang-barang modal dan teknologi, keempat, manajemen, kelima, kewirausahaan, keenam, sistem sosial dan sikap masyarakat, ketujuh, luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Nah, berikut kita akan mengetahui bagaimanakah cara mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi tahun T. GNP tahun yang lalu dikurangi tahun yang ini dibagi dengan GNP tahun yang lalu dikali dengan 100%. Berikut kita akan mengetahui siapakah saja pakar atau teori yang mengemukakan tentang pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, aliran mekanisme, kedua, aliran klasik, ketiga, aliran neoklasik, keempat, aliran historis. Berikut kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi atau ekonomi development adalah perubahan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha yang meningkatkan dapatkan per kapita dengan jalan mengelola kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real. Selanjutnya, kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, sumber-sumber ekonomi yang produktif, kedua, pendapatan nasional atau produksi nasional, ketiga, konsumsi real. Selanjutnya, kita harus memahami indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi negara, kedua, peningkatan gross national product dan pendapatan per kapita, tiga, distribusi pendapatan yang relatif merata, keempat, menurunnya angka kemiskinan, angka pengangguran dan tingkat kematian, kelima, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 6. Meningkatkan industri manufaktur. Ketujuh, menstabilkan nilai uang rupiah, pertumbuhan sejumlah industri dalam negara sehingga mempengaruhi peningkatan ekspor. Kedelapan, indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia meningkat. 9. Meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air. Demikianlah pembelajaran kali ini bersama saya. Terima kasih dan selamat malam.